Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari di kerajaan Baghdad terjadi perdebatan hangat di antara para ulama dan cendekiawan. Perdebatan tersebut menyangkut satu hal yang menjadi perhatian banyak orang, yaitu bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Para ulama terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama berpendapatan bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan bisa menodai keimanan seseorang. Sedangkan kubu kedua lebih moderat, mengatakan bahwa ucapan selamat hanya bentuk sopan santun dan tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Ketika perdebatan semakin panas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang kebetulan sedang berkunjung merasa pusing dan memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Hanya Abu Nawas ini yang bisa menenangkan suasana kacau begini, pikir Baginda Raja. Abu Nawas pun segera dipanggil ke istana, dan sesampainya di sana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menceritakan tentang perdebatan yang tengah terjadi. Abu Nawas, apa pendapatmu mengenai masalah ini? Bolehkah seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan memandang para ulama yang tampak tegang menunggu jawabannya. Dengan penuh kepercayaan diri, Abu Nawas pun berkata, "Wahai Paduka dan para ulama yang mulia, saya ada jalan keluar untuk masalah seperti ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang sederhana, Paduka." Semua yang hadir pun terdiam mendengarkan. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Jadi, pada suatu hari ada seorang tukang roti yang selalu memberikan roti kepada tetangganya yang kebetulan beragama lain. Setiap pagi, sang tetangga mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada tukang roti tersebut. Namun tukang roti itu tak pernah merasa bahwa dengan mengucapkan selamat pagi atau terima kasih, tetangganya itu ingin mengubah keyakinannya. Sebaliknya, dan juga sebaliknya, tukang roti pun selalu membalas dengan senyuman dan mengucapkan selamat pagi pula sebagai tanda sopan santun. Apakah tukang roti itu menjadi murtad karena hal itu? Tentu tidak. Mereka hidup rukun, saling menghormati dan tidak saling mencampuri urusan keyakinan satu sama lain. Para ulama pun mulai merenung, sementara Abu Nawas melanjutkannya dengan lebih serius. Nah, begitu pula mengucapkan selamat Natal jika hanya sekedar tanda hormat dan sopan santun tidaklah lebih dari itu. Tentu saja niat yang menentukan segalanya. Jika niat kita tetap menjaga iman kita, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Sebagaimana tukang roti yang tetap menjadi seorang muslim meskipun ia ramah terhadap tetangganya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Dan para ulama mulai menyadari bahwa perdebatan mereka lebih banyak dipenuhi ketakutan daripada logika. Mereka pun sepakat bahwa yang paling penting adalah niat dari seseorang. Dan Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan perdebatan dengan kebijaksanaannya yang sederhana namun mendalam. Kisah selanjutnya. Suatu hari, rakyat Baghdad sedang dilanda kecemasan besar. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya bijaksana, belakangan ini berubah menjadi sangat keras dan zalim. Peraturan yang dibuat Baginda Raja terasa memberatkan. Pajak dinaikkan tanpa alasan yang jelas. Dan orang-orang yang berani mengkritik pun dipenjara. Banyak orang takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungan ini, beberapa ulama kerajaan berkumpul dan berdiskusi tentang satu pertanyaan penting. Apakah seorang muslim wajib taat kepada pemimpinnya yang zalim? Sebagian ulama mengatakan bahwa taat kepada pemimpin adalah kewajiban apapun keadaannya. Yang lain berpendapat bahwa pemimpin zalim tidak layak untuk ditaati. Perdebatan ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Merasa dilema, Baginda Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas yang dikenal dengan kecerdikannya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mendengar pendapatnya mengenai masalah ini. Abu Nawas, panggil Baginda Raja saat sang penyair itu tiba di istana. Apa yang harus dilakukan rakyat jika pemimpinnya berlaku zalim? Apakah mereka tetap harus taat?
Abu Nawas memandang sejenak ke arah Baginda Raja dan para ulama yang hadir. Dengan tenang ia berkata, "Wahai Paduka yang mulia, izinkan saya menjawab pertanyaan ini dengan sebuah kisah Paduka." Semua orang pun tertarik mendengar kisah Abu Nawas dan ia pun memulai ceritanya. Jadi di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang memiliki seekor sapi tua. Sapi itu telah melayaninya selama bertahun-tahun, membantu membajak sawah dan menghasilkan susu. Namun seiring waktu, sapi tersebut mulai berubah. Ia menjadi malas, sering menginjak tanaman petani, dan tidak lagi mau mendengar perintah. Petani itu pun kebingungan. Haruskah aku tetap menjaga sapi ini karena jasa-jasanya di masa lalu? Atau haruskah aku menjualnya dan membeli sapi baru yang lebih patuh? Tanyanya dalam dirinya sendiri. Ia pun lalu pergi menemui orang bijak di desanya untuk meminta nasihat. Orang bijak itu pun berkata, "Lihatlah sapi itu, jika dia tetap bermanfaat dan bisa dibujuk kembali ke jalan yang benar, jagalah dia. Namun jika dia terus-menerus merusak ladangmu, tidak ada gunanya kamu mempertahankan dia hanya karena masa lalunya. Lebih baik carilah sapi baru yang bisa membantumu lebih baik." Abu Nawas pun berhenti sejenak. Ia menatap Baginda Raja dan berkata, "Begitu juga dengan pemimpin, wahai Paduka yang mulia. Jika seorang pemimpin mulai menzalimi rakyatnya dan tidak lagi memimpin dengan adil, maka rakyat berhak mempertanyakan dan mencari cara agar kepemimpinan itu kembali lurus. Taat kepada pemimpin yang adil adalah kewajiban, tetapi membiarkan kezaliman berlanjut tanpa perbaikan juga bukan jalan yang benar, Paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun termenung mendengar perumpamaan Abu Nawas. Ia sadar bahwa nasihat tersebut ditujukan kepadanya tanpa secara langsung mengkritik. Para ulama yang hadir pun setuju bahwa kezaliman seorang pemimpin harus diingatkan dan rakyat memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan. Dari hari itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mulai introspeksi dan memerintahkan perubahan peraturan yang lebih adil bagi rakyatnya. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil memberikan pencerahan dengan cara yang bijaksana. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. "Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan-makan," titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap sang raja. "Hei Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo, silakan duduk," sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di atas meja. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. "Sepertinya kamu sudah sangat lapar ya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka ini seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya," celetuk Abu Nawas.
Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. "Kamu boleh memakan semua hidangan ini, Abu Nawas, tapi ada syaratnya," ujar Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas dengan tidak sabar. "Nah, ini berhubung semua menu hidangannya serba ayam, coba buatkan 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam," minta Baginda Raja. Aduh, Baginda Raja ini ada-ada saja. Perut sudah keroncongan, masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan yang pertama. "Baiklah, Paduka. Apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam?" kata Abu Nawas memberikan pertanyaan. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawaban. Namun akhirnya ia menyerah. "Pertanyaanmu sangat sulit, Abu Nawas. Gak nemu aku jawabannya. Beritahu aku, apa jawabannya?" pinta Baginda Raja. "Bedanya, ketika manusia masih hidup, namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Harun, ada Ibrahim, ada Sarmun, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika meninggal, namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam, ketika masih hidup, namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika mati, namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, ayam tiren, dan masih banyak lagi yang lainnya," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. "Pinter juga kamu, Abu Nawas. Sekarang berikan aku pertanyaan yang kedua," balas Baginda Raja. "Pertanyaan yang kedua ini, Paduka. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai kata ayam?" tanya Abu Nawas. "Itu sih gampang, Abu Nawas. Jawabannya paha," kata Baginda Raja dengan cepat. "Paha? Ya paha ayam lah, Paduka," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, tulang, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Ya tulang ayam lah, Paduka," balas Abu Nawas. "Bagaimana kalau sayap?" jawab Baginda Raja terus mencoba. "Sayap? Ya sayap ayam lah namanya, Paduka." Jawaban Paduka salah semua," kata Abu Nawas. "Ya sudah, Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya?" "Paduka pernah makan telur mata sapi. Walaupun itu dari telur ayam, tapi nggak mungkin kan namanya telur mata ayam?" jelas Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantong uang. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar. Sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu?" "Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Masa? Coba aku lihat," kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. "Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. "Ya karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini," kata Abu Nawas meyakinkan.
Salah seorang mendekat lalu berkata, "Sini, coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. "Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari." "Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke baginda raja, dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap baginda raja untuk diadili. "Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" tanya baginda raja. "Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri," kata baginda raja. Dan sudah tentu, raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang, "Wah, kamu benar Abu Nawas. Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela." Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.